Ternyata sangat mudah sekali ya memperbaiki bohlam LED yang berukuran jumbo seperti ini. Dan bohlam LED ini mati total ya kondisinya sobat kreatif. Lalu bagaimana cara perbaikannya dan apa saja yang harus kita perbaiki dan kita cek ya sebelumnya. Sobat kreatif bisa simak sampai selesai supaya bisa mengikutinya di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat TD Kreatif? Berjumpa lagi dengan channel TD Kreatif, channel kreatif tanpa batas. Oke sobat kreatif ya, langsung saja di sini saya akan memberikan trik ya bagaimana cara memperbaiki lampu LED yang berukuran jumbo seperti ini. Dan di sini saya sudah memiliki ada satu lampu jumbo ya berukuran jumbo. Dan ini untuk mereknya lumayan jarang sekali kita dengar ya. Ini mereknya Vizio dan untuk ukuran wattnya ini 27 watt sobat kreatif. Dan ini untuk kabelnya sudah saya lepas ya sebelumnya. Jadi untuk mengecek kondisi dalamnya. Dan oke, langsung saja ya sobat, di sini saya akan cek bagian komponen yang ada di mesin drivernya ya, driver lampunya. Dan kalau secara fisik di sini saya melihat ada satu elko ya. Sudah kembung dan juga untuk bagian pembungkusnya sudah terkelupas ya sobat kreatif. Jadi di sini saya putuskan saya akan lepaskan terlebih dahulu untuk elkonya, dan nanti saya akan coba ganti ya dengan elko yang lain yang ukurannya kurang lebih sama. Ya, ini untuk secara kualitas bagus banget ya sobat kreatif. Untuk bagian bodi ataupun casing lampunya juga kokoh banget sobat kreatif ya. Jadi untuk bagian plastiknya itu plastik yang berkualitas tinggi sobat kreatif. Oke, ini akan saya lepaskan terlebih dahulu untuk bagian elko-nya. Oke, seperti ini untuk caranya sobat kreatif ya. Mungkin sobat kreatif yang ingin memperbaiki sendiri di rumah ya, kalau punya solder dan juga yang penting punya solder dulu aja itu sudah sangat cukup ya untuk bisa memperbaiki lampu di rumah ya, yang kalau kebetulan ada yang mati. Jadi sobat kreatif sebelum memutuskan membeli yang baru, coba trik ini dulu ya, siapa tahu nanti berhasil dan tentu saja tidak perlu membeli yang baru. Oke sobat, ini untuk elko-nya, dan karena ini bagian pembungkusnya sudah tidak terlihat ya ataupun sudah mengelupas, jadi saya akan langsung saja ya ganti dengan ini. Ada satu elko yang sudah saya siapkan. Ada elko 400 volt 5,6 mikrofarad ya. Jadi ini saya rasa sudah sangat cukup ya sebagai untuk mengganti elko yang aslinya. Oke, setelah dipasangkan jangan sampai terbalik ya untuk min dan plusnya. Jadi kita ikuti saja petunjuk yang ada di bagian PCB-nya. Jadi yang ada garisnya itu adalah min, dan yang polos itu adalah positif ya. Oke, setelah dipasangkan seperti ini, kita langsung saja solder. Dan ini untuk kabel arus, untuk arus 220 voltnya kita pasangkan lagi ya, kita pasangkan di bekasnya ya. Jadi sobat kreatif jangan sampai salah menghubungkan, karena kalau salah tentu saja nantinya tidak akan berhasil ya, tidak akan menyala untuk lampunya. Oke, ini untuk kedua kabel sudah terpasang, dan saya akan tambahkan timah supaya ini lebih kuat ya sobat kreatif. Ini sudah terpasang ya untuk kabel dan juga komponen yang lain sudah saya cek, dan tidak ada yang menempel satu sama lain ya. Jadi langsung saja saya akan coba pasangkan kembali di casingnya, dan nanti saya akan tes ya sobat kreatif bagaimana hasilnya, apakah lampu LED yang berukuran besar ini bisa menyala kembali. Tentu saja kalau bisa menyala ini akan sangat bagus sekali ya, karena untuk bagian chipletnya itu masih utuh ya, tidak ada yang gosong ataupun tidak ada yang mati untuk bagian chipletnya. Jadi
saya rasa ini masih bagus ya untuk lampunya. Oke, ini saya akan pasangkan dulu untuk dratnya ya, seperti ini. Dan setelah itu nanti saya akan tes ya. Oke, sebelumnya ini untuk bagian konektor bagian atasnya dipasangkan terlebih dahulu. Oke sobat, langsung saja ya, di sini saya akan coba tes ya apakah lampunya bisa berhasil menyala setelah saya perbaiki. Dan oke, mohon maaf ya sobat, sepertinya ini untuk fitting lampunya rusak ya, karena ini yang kualitasnya kurang bagus ya. Biasanya ini berbahan seng ya sobat kreatif, dan mudah sekali sobek di bagian dalamnya ya, di bagian dratnya. Bisa dilihat ini sudah rusak ya, efek gesekan karena sering dibongkar pasang. Dan karena ini rusak, saya akan ganti dengan yang lain ya. Kebetulan saya sudah punya cadangan, ini saya bikin sendiri ya, ini dari barang bekas tentu saja, untuk tes lampu ya yang saya perbaiki. Oke, langsung saja di sini saya akan pasangkan di fitting lampu ini, dan langsung saja kita tes ya. Ini untuk saklarnya, dan colokannya langsung saja saya akan hubungkan ke listrik PLN ya sobat kreatif, ataupun arus 220 volt. Oke, mantap sobat kreatif ya, ini menyala dengan sangat terang ya. Untuk cahayanya masih normal, tidak kurang. Dan ini untuk cahayanya cukup lumayan terang banget sobat kreatif ya. Padahal ini lampu saya yakin ini untuk usianya sudah cukup lama digunakan ya. Bisa dilihat di casingnya sudah sangat lapuk ya, ataupun warnanya sudah tidak cerah lagi. Efek dari lamanya dipakai ataupun durasi pemakaian yang cukup lama ya sobat kreatif. Oke, setelah dirasa bagus ya, berhasil untuk perbaikannya, langsung saja saya akan pasangkan bagian penutupnya. Dan karena ini tidak mengunci ya bagian penutup lampunya, saya tambahkan lem ya tadi sedikit ya, supaya tidak lepas ketika kita gunakan di bagian di rumah ya sobat kreatif. Oke, setelah itu saya tes lagi setelah dipasangkan tutupnya, dan ini sebenarnya menyalanya sangat terang ya. Mungkin kalau dilihat di kamera ataupun di layar ini tidak terlalu kelihatan ya. Ya, seperti ini hasilnya sobat kreatif ya. Mantap banget, walaupun ini tadinya sudah tidak digunakan lagi ya karena mati total. Dan saya cek ternyata untuk bagian LED-nya masih bagus. Oke sobat kreatif, terima kasih yang sudah menyimak, semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.